Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melansari dengan NIM 20650016. Baik, pada video kali ini saya akan mereview mengenai materi dari mata kuliah rekayasa perangkat lunak atau software engineering dan sejarah pada istilah software engineering ini dia digunakan pertama kali pada tahun 1950-an. Nah, dan pada awal 1960-an saat itu masih terdapat perdebatan tajam mengenai aspek engineering dari pengembangan perangkat lunak dari 1960 kita mulai lagi pada tahun 1968 dan 1969 yang dimana pada Komite Sains atau NATO ini mensponsori dua konferensi tentang rekayasa perangkat lunak yang memberikan dampak terkuat terhadap pengembangan rekayasa perangkat lunak. Dan pengertian dasar dari rekayasa perangkat lunak ini atau RPL ini, nah secara umumnya itu dia disepakati sebagai terjemahan dari istilah software engineering. Dan istilah pada software engineering ini dimulai pada tahun 1968 pada software engineering conference yang diselenggarakan oleh NATO. Dan sebagian dari orang mengartikan bahwa rekayasa perangkat lunak ini dia hanya sebatas pada bagaimana membuat program komputer. Padahal ada perbedaan yang mendasar antara perangkat lunak software dan juga program komputer. Dan perangkat lunak adalah seluruh perintah yang digunakan untuk memproses informasi. Kemudian perangkat lunak dapat berupa juga seperti program atau prosedur. Dan pada program adalah kumpulan perintah yang dimengerti oleh komputer. Nah, sedangkan pada prosedur ini adalah perintah yang dibutuhkan oleh pengguna dalam memproses sebuah informasi. Dan juga pengertian rekayasa perangkat lunak itu dia adalah suatu disiplin ilmu yang membahas mengenai aspek produksi dari perangkat lunak. Dan dari pengertian ini dijelaskan bahwa rekayasa perangkat lunak itu tidak hanya berhubung dengan cara pembuatan program komputer saja. Ternyata semua aspek pada produksi ini pada pengertian sebelumnya itu mempunyai arti yang berhubungan dengan proses produksi seperti manajemen proyek, menentukan personil, terus anggaran biaya, metode, jadwal, kualitas, sampai dengan pelatihan pengguna merupakan bagian dari rekayasa perangkat lunak. Nah, perangkat lunak ini dia merupakan program-program dari komputer dan didokumentasi yang saling berkaitan. Dan rekayasa perangkat lunak ini berasal dari dua kata. Yang pertama itu ada software dan juga engineering ataupun rekayasa. Dan perangkat lunak software ini dia bersifat source code. Dan pada programnya ini atau sistemnya ini perangkat lunak tidak hanya dokumentasi terhadap source code, namun dokumentasi terhadap sesuatu yang dibutuhkan selama pengembangan itu seperti instalasi dan pengembangan pengguna dan juga pemeliharaan dari sistem. Kemudian engineering ini atau rekayasa ini dia adalah aplikasi pendekatan sistematis yang berdasarkan dari ilmu pengetahuan dan matematis serta aplikasi juga ini tentang produksi terhadap struktur, mesin, produk, proses, dan juga sistem. Dan rekayasa perangkat lunak ini adalah suatu disiplin rekayasa yang berkontraksi terhadap seluruh aspek. Perkembangan dari rekayasa perangkat lunak itu pada tahun meskipun dicantum pada 1960-an, namun RPL ini juga memiliki sejarah yang cukup panjang. Yang pertama dari tahun 1940-an yang dimana komputer pertama kali itu membolehkan pengguna menulis kode program langsung. Dan juga pada tahun 1950-an itu generasi awal interpreter dan juga bahasa makro generasi pertama compiler. Dan juga pada tahun 1060-an, nah ini merupakan generasi kedua compiler komputer atau mainframe, dan ini dimulai di komersial
pengembangan perangkat lunak, pesan konsep software engineering yang mulai digunakan. Oke, kemudian ada 1970-an. Nah, yang dimana pengembangan perangkat lunak ini perangkat mini komputer komersial lebih seperti itu. Nah, pada 1980-an perangkat komputer personal atau PC ini komersial peningkatan peminatan perangkat lunak, dan juga pada tahun 1990-an ini pemrograman berorientasikan objek atau OOP atau Agile Process dan Extreme Programming, peningkatan drastis kapasitas memori, peningkatan penggunaan internet, dan pada tahun 2000-an itu sudah merajalela aplikasinya atau perangkat lunaknya seperti Java, Net, PHP, dan juga lain-lain. Oke, ruang lingkup dari perangkat lunak dari rekayasa perangkat lunak ini itu fokusnya pada pengembangannya atau pengembangan prakteknya dan teknologi untuk meningkatkan produktivitas para praktisi, terus kemudian pengembangan perangkat lunak dan juga kualitas aplikasi yang dapat digunakan oleh pemakai. Oke. Dan ini ruang lingkupnya itu berbagai aspek, ada software requirement, kemudian software design, kemudian ada software construction, process, kemudian ada software testing, software quality, tool and method, kemudian ada management, configuration management, dan juga software maintenance. Oke. Oke, tujuan dari rekayasa perangkat lunak ini ada ada tiga. Yang pertama itu menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas, kemudian yang kedua itu menghasilkan perangkat lunak yang sangat efisien, dan juga menghasilkan perangkat lunak yang tepat waktu. Oke, faktor-faktor yang melatar belakangi dari rekayasa perangkat lunak ini, dia ketidakmampuan organisasi memprediksi waktu atau usaha dan biaya membangun sebuah perangkat lunak. Dan juga yang kedua itu ada perubahan nisbah atau rasio biaya perangkat lunak atau THD, harga perangkat lunak. Kemudian ada kemajuan pesat perangkat keras. Kemudian ada yang keempat itu kemajuan dalam teknik-teknik pembuatan perangkat lunak, tuntutan yang lebih tinggi, THT, THD, jumlah perangkat lunak, kemudian tuntutan yang lebih tinggi, THD, mutu perangkat lunak, kemudian juga itu ada meningkatnya peran pemeliharaan. Oke. Oke, pada rekayasa perangkat lunak ini ada cakupan ruang lingkup yang cukup luas, dan itu membuat rekayasa perangkat lunak yang sangat terkait dengan disiplin dengan bidang-bidang ilmu lainnya, dan juga tidak saja sebidang dalam disiplin komputer itu, namun ada beberapa disiplin ilmu lain di luar ilmu komputer, dan juga ada hubungan terkaitan rekayasa perangkat lunak dengan ilmu lain dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Oke, ada rekayasa perangkat lunak dan disiplin ilmu lain-lain. Ada yang pertama ada bidang ilmu manajemen, kemudian bidang ilmu matematika meliputi seperti aljabar, linear, kalkulus, dan juga ada pada ilmu manajemen itu meliputi dari akuntansi, kemudian finansial, pemasaran, manajemen operasi, ekonomi, analisis kuantitatif, kemudian manajemen sumber daya manusia, kebijakan, dan juga strategi bisnis. Oke, pada bidang ilmu ergonomika itu dia menyangkut hubungan mengenai interaksi antara manusia dengan komponen-komponen lain dalam sistem komputer, dan juga ada bidang ilmu rekayasa sistem meliputi teori sistem, kemudian ada analisis biaya keuntungan, pemodelan, simulasi proses, dan juga operasi bisnis. Oke, sifat dan juga karakteristiknya itu seperti elemennya itu tidak aus tetapi bisa rusak, dan juga elemen softwarenya itu direkayasa atau dikembangkan dengan dan bukan dibuat di pabrik seperti hardware. Oke, dan hardwarenya itu dan softwarenya itu hardwarenya itu terdiri dari manufaktur,
wears out, building using components, dan juga relatively simple. Sementara pada software ini ada develop atau engineering, kemudian ada deteriorates, custom build, dan complex. Oke, dan kategori perangkat lunak ini secara umumnya itu dia perangkat lunak sistem sekumpulan program yang ditulis untuk melayani program-program yang lain seperti compiler, editor, dan utilitas pengatur file, dan perangkat lunak real time yang dimana perangkat lunak yang real time ini program-program yang memonitor, menganalisis, dan juga mengontrol kejadian dunia nyata pada saat terjadinya atau real time event. Kemudian ada perangkat lunak bisnis yang dimana perangkat lunak bisnis ini dia memproses informasi bisnis seperti payroll dan inventory dan juga lain-lain. Dan perangkat lunak teknik dan juga ilmu pengetahuan itu ditandai dengan penggunaan algoritma number crunching, dan juga ada embedded software. Nah, embedded software ini produk yang ada dalam read-only memory dan dipakai untuk mengontrol hasil dan sistem untuk keperluan konsumen dan juga pasar industri. Dan perangkat lunak komputer personal itu sesuai dengan kebutuhan personal seperti pengelola data kata, angka, dan juga memanajemen database. Dan perangkat lunak kecerdasan buatan itu menggunakan algoritma numeris untuk memecahkan masalah kompleks yang tidak sesuai dengan perhitungan atau analisis secara langsung. Dan juga tipe-tipe softwarenya itu sistem softwarenya itu seperti sekumpulan program yang ditulis untuk melayani atau menunjang program lainnya, seperti compiler, editor, Unity, sistem operasi, driver, and processor, telekomunikasi, dan juga application software ini dia tentang program standalone yang digunakan untuk menyelesaikan kebutuhan bisnis tertentu seperti aplikasi untuk memfasilitasi kegiatan bisnis atau juga pembuatan keputusan teknik atau manajemen, dan contohnya seperti point of sale, transaction processing, real time manufacturing, process control, dan pada engineering and sensitive software ini dia dicirikan dengan algoritma numerik. Dan tipe-tipe software itu ada embedded software, product line software, web application, dan artificial intelligence software. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan kata, mohon dimaafkan. Saya ucapkan dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.